Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salman Alfarizi dengan NIM 2023-11268, program studi S1 Teknik Elektro, mata kuliah Sistem Kontrol Fusi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau melakukan pemaparan terkait PPT dari tugas ketiga Sistem Kontrol Fusi yang berjudul yang pertama Membership Degree dan Rule Set Sistem Kontrol Fuzzy. Sini dimulai dari pendahuluan. Fusi Tsukamoto adalah salah satu metode dalam logika fusi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan aturan if-then. Pada metode ini, setiap output aturan harus dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton, sehingga hasil inferensi dari setiap aturan akan menghasilkan nilai tegas atau kris, yang kemudian digabungkan menggunakan rata-rata berbobot. Metode ini cocok digunakan pada sistem pendukung keputusan karena mampu mengolah data yang samar, tidak pasti, dan ambigu menjadi keputusan yang lebih terukur. Selanjutnya latar belakang, pemilihan dosen berprestasi merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dosen yang penting dalam lingkungan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak hanya melihat salah satu aspek saja, tetapi melibatkan beberapa kriteria seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepangkatan. Jika proses penilaian masih dilakukan secara manual, maka hasilnya dapat menjadi kurang objektif, kurang konsisten, dan berpotensi dipengaruhi oleh penilaian subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara sistematis dan terukur. Lalu, materi PPT ini bersumber dari jurnal, yaitu penelitian tentang analisa perbandingan membership function Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan dosen berprestasi di Universitas Harapan Medan. Jurnal ini digunakan sebagai dasar pembahasan karena menjelaskan bagaimana metode Fuzzy dapat diterapkan untuk mendukung sistem keputusan sekaligus membandingkan dua fungsi keanggotaan yang berbeda untuk melihat mana yang memberikan hasil paling akurat. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini membahas penggunaan metode Fuzzy Tsukamoto untuk membantu menentukan dosen berprestasi berdasarkan sejumlah variabel penilaian. Fokus utama penelitian yaitu untuk menentukan dosen berprestasi secara objektif, membandingkan dua jenis membership function, dan mengetahui fungsi keanggotaan yang paling akurat. Studi kasus, penelitian ini membahas penggunaan metode Fuzzy Tsukamoto untuk membantu menentukan dosen berprestasi berdasarkan sejumlah variabel penilaian. Fokus utama penilaian yaitu menentukan dosen berprestasi secara lebih objektif, membandingkan dua jenis membership function, dan mengetahui fungsi keanggotaan yang paling akurat. Lalu, dasar teori fuzzy. Logika fuzzy adalah metode yang digunakan untuk menangani data yang bersifat tidak pasti, samar, atau ambigu, berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai benar atau salah. Logika fuzzy memungkinkan nilai memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Tahapan dasar logika fuzzy yaitu fusifikasi, penentuan fusi keanggotaan, pembuatan rule, lalu yang terakhir defusifikasi. Lanjut ke fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara nilai input dengan derajat keanggotaannya. Fungsi ini sangat penting karena untuk menentukan hasil pemetaan data, mempengaruhi hasil inferensi, dan menentukan tingkat akurasi sistem fuzzy. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah membandingkan kurva bahu dan kurva segitiga. Di sini dapat dilihat dari jenis fungsi keanggotaan. Beberapa fungsi keanggotaan yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah linear, segitiga, trapesium, dan bahu. Masing-masing fungsi memiliki karakteristik yang berbeda tergantung kebutuhan sistem dan jenis data yang digunakan. Di sini terdapat 4 gambar yaitu masing-masing gambar ini menunjukkan kurva fungsi keanggotaan dimulai dari fungsi keanggotaan linear, fungsi keanggotaan segitiga, fungsi keanggotaan trapesium, dan fungsi keanggotaan bahu. Lanjut ke metode fusi Tsukamoto. Pada metode fusi Tsukamoto, setiap aturan if-then menghasilkan output kris berdasarkan alpha predikat atau fire strength. Ciri utama metode ini yaitu output setiap rule harus bersifat monoton,
Hasil akhir diperoleh dari rata-rata berbobot dan cocok digunakan untuk sistem pendukung putusan. Sini terdapat juga rumusnya. Lalu metodologi penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama menentukan variabel penilaian dosen berprestasi, yang kedua melakukan fusifikasi terhadap data, yang ketiga menentukan fungsi keanggotaan, yang keempat menyusun rule base, yang kelima melakukan proses inferensi dan metode Tsukamoto, yang keenam membandingkan hasil antara dua membership function, dan yang ketujuh atau yang terakhir mengevaluasi akurasi sistem. Lanjut ke variabel penilaian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama sebagai penilaian dosen berprestasi, yaitu yang pertama tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepangkatan. Ketiga variabel ini digunakan sebagai input dalam sistem fuzzy untuk menghasilkan keputusan akhir berupa dosen berprestasi atau tidak. Lalu terdapat penjelasan ketiga variabel ini, yaitu pertama variabel tanggung jawab. Variabel tanggung jawab dibagi menjadi tiga input fuzzy, yaitu rendah, normal, tinggi. Nilai tanggung jawab digunakan untuk melihat sejauh mana dosen menunjukkan komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Yang kedua, variabel kedisiplinan. Variabel kedisiplinan dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy. Yang pertama baik, yang pertama biasa, baik, dan sangat baik. Kedisiplinan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan profesionalisme dosen. Dan terakhir, variabel kepangkatan. Variabel kepangkatan digunakan untuk menilai jenjang akademik dosen yang dibagi menjadi AA atau asisten ahli, L2 atau lektor 200, L3 atau lektor 300. Variabel ini menjadi salah satu penentu dalam sistem keputusan dosen berprestasi. Di sini dapat dilihat dari tabel derajat keanggotaan variabel nilai tanggung jawab. Lalu lanjut ke tahap fusifikasi. Tahap fusifikasi dilakukan untuk mengubah nilai tegas menjadi nilai fusi berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, fusifikasi dilakukan menggunakan kurva bahu dan kurva segitiga. Setiap nilai input akan dipetakan ke dalam derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Lalu di sini terdapat tabel hasil fusifikasi nilai kedisiplinan. Untuk variabel nilai kedisiplinan akan dilakukan juga fusifikasi, merepresentasikannya menggunakan kurva yang sama, yaitu kurva bahu. Untuk variabel kedisiplinan dibagi menjadi tiga, baik, biasa, dan sangat baik. Lalu lanjut ke rule base. Dalam sistem ini dibuat sejumlah aturan fuzzy atau rule untuk menentukan keputusan akhir. Format aturan if then. Contoh, if tanggung jawab tinggi, and kedisiplinan sangat tinggi, and kepangkatan tinggi, then dosen berprestasi. Pada penelitian ini digunakan 27 rule dalam sistem inferensi fusi Tsukamoto. Di sini terdapat model perancangan rule. Dalam perancangan rule akan dibuat model dalam penentuan rule yang akan dirancang sebagai aturan dalam pembuatan rule. Lalu masuk ke tahapan defusifikasi. Setelah semua aturan diproses, dilakukan defusifikasi untuk menghasilkan keputusan akhir. Pada metode Tsukamoto terdapat tiga, yaitu setiap rule menghasilkan output crisp. Semua hasil digabung menjadi weighted average, dan hasil akhir menunjukkan tingkat kelayakan dosen menjadi dosen berprestasi. Lalu untuk hasil analisis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy dapat digunakan untuk membantu menentukan dosen berprestasi dengan hasil yang lebih objektif. Penelitian ini berfokus pada perbandingan dua fungsi keanggotaan, yaitu kurva bahu dan kurva segitiga. Tujuannya untuk mengetahui fungsi mana yang paling baik digunakan pada kasus ini. Hasil kurva bahu menunjukkan bahwa penggunaan membership function kurva bahu memberikan hasil yang sangat baik. Hasil jumlah data sama dengan 30 dosen, kandidat dosen berprestasi 3 orang, dan akurasi sistem 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa kurva bahu sangat cocok digunakan pada sistem inferensi fusi Tsukamoto untuk kasus ini. Hasil kurva segitiga, penggunaan membership function kurva segitiga menghasilkan akurasi yang jauh lebih rendah. Untuk hasilnya, akurasi 40% dan errornya 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kurva segitiga kurang akurat untuk penentuan dosen berprestasi pada penelitian ini. Untuk perbandingan hasilnya dapat dilihat di sini, perbandingan membership function. Membership
ada di tabel ini membership functionnya yaitu kurva bahu, akurasinya 100%, keterangan sangat akurat. Sedangkan kurva segitiga, akurasinya 40%, dan keterangannya kurang akurat. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan fungsi keanggotaan sangat mempengaruhi hasil akhir sistem fuzzy. Lalu untuk kelebihan metode fusi Tsukamoto, yaitu dapat menangani data yang tidak pasti, memberikan hasil keputusan yang lebih objektif, cocok untuk sistem pendukung keputusan, hasil output berupa nilai tegas sehingga mudah dianalisis, dan dapat digunakan untuk proses seleksi berbasis kriteria. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa logika fuzzy Tsukamoto dapat diterapkan untuk menentukan dosen berprestasi. Yang kedua, membership function sangat berpengaruh terhadap akurasi sistem. Yang ketiga, kurva bahu memberikan hasil terbaik dengan akurasi 100%. Yang keempat, kurva segitiga memberikan akurasi yang lebih rendah, yaitu 40%. Dan yang kelima, sistem ini dapat membantu proses seleksi dosen berprestasi menjadi lebih objektif dan terukur. Sarannya, pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti kejujuran, loyalitas, dan kinerja akademik. Lalu menguji lebih banyak fungsi keanggotaan dan mengembangkan sistem menjadi aplikasi keputusan otomatis. Lalu di sini terdapat sumber dari materi yang diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.